menerima aib di tempat terhormat, dan dibenci di tempat tercinta. Dengan saya Indra Septiana, selamat datang di Denyut Semesta. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil, ada yang punya pesantren, ada berbagai macam. Wali itu bukan panggilan, tetapi sebuah identitas. Kalau Habib, itu identitas juga sebuah panggilan. Ada berbagai indikasi dan perilaku. Ada wali sufi, ada wali majdub, dan juga ada wali malamatiyah. Wali sufi bisa saya katakan wali yang dilihat nyaman oleh pandangan masyarakat pada umumnya. Karena penampilannya dalam kutip mengenakan pakaian kebesaran dan pantas. Kegiatannya pun mengajar, membimbing, pelayan masyarakat. Abah Anom Suryalaya Tasikmalaya, Syekh Nawawi Al-Bantani, mereka adalah wali sufi. Mereka rapih, ilmu mereka tinggi, adab mereka membumi, dan mereka bisa mengangkat murid dalam kutip secara formal. Ada wali majdub, wali yang beberapa sifat kemanusiaannya dikelupas oleh Tuhan dan hanya menyisakan cinta dalam dirinya. Jadi kesehariannya dicap aneh, dipandang nyeleneh, bahkan dianggap gila. Karena memang penampilannya dan perilakunya terlihat abrakan. Mereka tidak bisa mengangkat murid. Namun ada beberapa orang yang hikmat kepada mereka dan mengharapkan berkah dari Tuhan. Namun bukan sebuah kurikulum. Karena wali majdub terlalu asik, terlalu sibuk dengan mahabbahnya. Jadi mereka tidak ada waktu untuk orang lain. Dan ada wali yang mastur, wali yang menyembunyikan dirinya, menyembunyikan ma'rifatullah dalam dirinya. Bisa menghindar dari masyarakat, bisa juga berbaur dengan masyarakat. Bertingkah laku layaknya masyarakat, tidak menonjol dalam masyarakat. Bisa juga dengan mendohirkan atau memunculkan sifat-sifat yang membuat masyarakat mencelaknya. Masa sih dia wali? Celananya aja pendek di atas lutut, ucap para masyarakat kepadanya. Dan yang seperti itu disebutlah sebagai wali malamatiyah. Wali malamatiyah ini baru akan menunjukkan dirinya, baru akan menunjukkan jubahnya ketika berhadapan dengan orang yang satu makom dengan beliau. Dalam kitab Ibnu Athaillah Askandari dijelaskan bahwa sungguh hebat Allah. Allah sembunyikan agen-agen marifatnya dalam rupa-rupa sisi manusiawi. Bisa sebagai pedagang kelontong, tenaga kesehatan, petani, nelayan, supir angkot, kuli panggul. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam. Wali sufi seperti ustadz, seperti kiai. Kalau wali majdub, suka-suka dialah. Hidupnya abrakan. Dan untuk wali malamatiyah, kisahnya seperti Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir menunjukkan dalam kutip maksiat di hadapan Nabi Musa. Kalau menurut saya, kita sebagai tingkatan yang awam, mending gak usah ketemu dengan wali malamatiyah. Kita gak akan pernah kuat melihat tingkah laku wali tersebut. Kita bisa saja menilai sesuatu yang salah terhadap apa yang kita lihat. Mending gak ketemu. Nabi Musa saja gagal, apalagi kita. Kalau seseorang tahu banyak tentang banyak hal melalui proses belajar, itu banyak. Namun ada orang-orang pilihan. Kepintaran mereka diinstal langsung oleh langit. Saya menyebutnya sebagai orang-orang yang dijemput. Pertanyaannya adalah,
kewalian seseorang itu 100% pemberian atau bisa diusahakan? Semuanya terserah pada Tuhan. Ketika masih hidup, mereka dimusuhi oleh masyarakat, dicap gila, dipandang aneh, berpola perilaku yang berbeda pada umumnya. Namun, tanpa disadari, ukuran yang masyarakat gunakan atau timbangan yang masyarakat gunakan adalah hanya sebuah keumuman. Padahal lapisannya pun sangat jelas. Itu pun ketika mereka bisa melihatnya, bisa merasakannya. Ada seseorang yang bersifat umum atau awam. Ada seseorang yang sudah masuk ke ranah khawas atau khusus. Dan ada tingkatan di atasnya yang disebut khawasil khawas. Khusus dari yang khusus. Umum atau awam berada pada empirisme. Tidak salah, namun secara hakikat dan kenyataannya belum tentu sebuah kebenaran. Para wali majdub baru disadari oleh masyarakat. Mereka baru tercium aromanya ketika mereka tiada. Namun, apakah harus tiada dulu baru bisa disadari? Ketika masih hidup pun mereka bisa kita sadari. Jika kita telah mengaktifkan radar sensitivitas dalam diri kita, menyibakkan hijab-hijab diri kita, menyingkirkan tirai-tirai diri kita, penghalang-penghalang diri kita. Bagaimana caranya? Ada banyak jalan menuju Roma. Begitupun saat kita menuju diri kita. Pintunya adalah kita harus bisa mengenali diri kita. Siapa kita sebenarnya? Dengan terus bertanya untuk menemukan keterikatan antara di dalam diri dan di luar diri. Dengan begitu, diharapkan ketika radar telah diaktifkan, maka seseorang itu telah berada pada frekuensi yang sama. Jadi, vibrasi yang hadir bisa ditangkap, bisa dirasakan, sehingga terjadilah resonansi. Bahasa pun guru adalah kolbu akan kenal dengan kolbu. Wali adalah mereka yang telah mengenal diri mereka, mengenali peran mereka, mengenali tujuan mereka. Wali adalah petugas yang ditugaskan untuk menjalankan tugas, serta menjalankan sebuah peran. Bukan tentang sebuah keberhasilan, namun lebih kepada pengupayaan apa yang telah ditugaskan. Jadi, bagaimana cara mengetahui sebuah tugas? Kembali lagi dengan cara mengenali diri. Apa dan siapa sebenarnya diri kita? Maka kita akan melihat dengan jelas jalan atau jalur yang terpampang di hadapan kita. Imam Zarruq pernah menyampaikan bahwa definisi wali ada ribuan. Beda guru, beda pengalaman. Namun, semuanya berpulang pada satu hal. Kesungguhan menghadapkan diri kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.